Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stefra Atea Haribae dengan NIM D25030018. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saugadi SPD MPD. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, ada hakikat dan pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses sadar, terencana, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk membantu manusia mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, serta utuh dan seimbang. Kemudian yang kedua ada landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan dasar pemikiran dan pijakan utama yang menjadi acuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan. Landasan ini berfungsi agar proses pendidikan tidak berjalan secara serampang, melainkan memiliki arah tujuan dan nilai yang jelas. Kemudian yang ketiga ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan arah utama dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan ini menekankan pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Selain itu, pendidikan bertujuan membentuk individu yang cakap, kreatif, mandiri, dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Baik, yang selanjutnya ada fungsi dan peran pendidikan dalam kehidupan. Pendidikan memiliki fungsi strategis dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Bagi individu, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan berpikir, membentuk kepribadian, serta memperbaiki kualitas hidup secara berkelanjutan. Pendidikan membantu individu menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Bagi masyarakat, pendidikan berperan sebagai sarana pewarisan nilai, nama, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga keberlangsungan budaya dan identitas bangsa tetap terjaga. Selain itu, pendidikan berfungsi sebagai alat perubahan sosial dan mendorong kemajuan, inovasi, dan pembangunan masyarakat. Kemudian ada pendidikan sebagai sistem. Pendidikan dipahami sebagai suatu sistem yang utuh dan terpadu, di mana setiap komponen di dalamnya saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan pendidikan. Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan pendidikan sebagai arah dan sarana yang hendak dicapai, peserta didik sebagai subjek utama pendidikan, pendidik sebagai fasilitator dan pembimbing proses belajar, serta kurikulum yang menjadi pedoman, isi, dan arah pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran berperan dalam menentukan arah penyampaian materi agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Media pembelajaran membantu memperjelas dan mempermudah pemahaman, sementara sarana dan prasarana menyediakan dukungan fisik agar proses pendidikan dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama dan utama, karena di dalam keluarga anak pertama kali memperoleh nilai-nilai dasar, moral, sikap hidup, serta kebiasaan yang membentuk karakter awalnya. Kemudian yang kedua ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah berperan sebagai lembaga pendidikan formal yang secara terencana dan sistematis mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik melalui proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat berfungsi sebagai wahana pendidikan non-formal dan informal yang memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Melalui interaksi sosial di masyarakat, peserta didik belajar tentang norma, tanggung jawab sosial, kerjasama, dan kehidupan bermasyarakat, sehingga terbentuk kepribadian sosial yang matang. Selanjutnya ada pendidik dan peserta didik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang memiliki peran strategis dalam proses pendidikan. Pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan materi,
pembelajaran, tetapi juga merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran serta secara sistematis, serta membimbing pengembangan peserta didik. Selain itu, pendidik berperan sebagai teladan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik. Kemudian ada peserta didik. Peserta didik merupakan subjek pendidikan yang memiliki potensi, bakat, minat, dan karakteristik yang beragam. Oleh karena itu, peserta didik harus diperlakukan secara manusiawi, dihargai keberadaannya, serta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran agar mereka mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Selanjutnya ada aliran dan tokoh pendidik. Aliran pendidikan membahas peran bakat bawaan dan lingkungan dalam perkembangan peserta didik. Natavisme menekankan bahwa kemampuan anak sudah ada sejak lahir. Empirisme menilai perkembangan ditentukan oleh pengalaman dan lingkungan, sedangkan konvergensi menggabungkan keduanya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan konvergensi, di mana guru berperan membimbing dan mendorong potensi siswa melalui prinsip Tutwuri Handayani sambil menanamkan nilai budaya dan karakter bangsa. Pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan sosial utama dan membekali individu kemampuan beradaptasi terhadap dinamika masyarakat yang terus berubah. Proses ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis untuk menganalisis isu sosial seperti ketimpangan ekonomi dan degradasi lingkungan. Melalui pendidikan, warga negara dilatih menghadapi tantangan global seperti disrupsi teknologi dan perubahan iklim. Pendidikan dan kebudayaan. 1. Fungsi pendidikan terhadap kebudayaan. Pendidikan berperan sebagai sarana pelestarian melalui pengajaran seni tradisional, bahasa daerah, dan sejarah lokal. Proses pewarisan dilakukan via kurikulum yang menanamkan norma adat, sedangkan pengembangan kebudayaan dicapai lewat inovasi seperti integrasi teknologi dalam ritual budaya. Di Indonesia, ini terlihat pada pendidikan karakter berbasis Pancasila. Kemudian yang kedua ada kebudayaan sebagai sumber pendidikan. Kebudayaan menyediakan isi pendidikan melalui cerita rakyat, filosofi hidup, dan etika sosial yang menjadi dasar pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti gotong royong dan toleransi menjadi nama utama dalam pembelajaran. Pendekatan ini memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga ada integrasi di era globalisasi. Integrasi nilai budaya mencegah hilangnya jati diri akibat pengaruh asing. Dengan menyelaraskan konten global dan lokal, pendidikan memupuk identitas bangsa melalui proses berbasis budaya seperti festival sekolah atau studi kasus adat. Hasilnya, generasi muda memiliki karakter kuat yang adaptif namun berakar. Selanjutnya ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses sistematis untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, disiplin, empati, dan tanggung jawab pada individu agar menjadi pribadi yang cerdas, intelektual, sekaligus bermoral, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan di sekolah dan di lingkungan, bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang kuat berlandaskan nilai-nilai luhur seperti Pancasila. Pendidikan di era globalisasi. Pendidikan di era globalisasi berubah menjadi lebih terbuka, inovatif, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas SDM global, namun juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital, krisis identitas budaya dan moral, sehingga menuntut kurikulum adaptif, pengembangan literasi digital, serta penekanan pada karakter dan nilai lokal agar siswa mampu bersaing, berpikir kritis, dan menghargai keragaman dunia. Permasalahan dan tantangan pendidikan di Indonesia. Permasalahan dan tantangan pendidikan di Indonesia meliputi kesenjangan akses dan kualitas guru dan infrastruktur yang belum memadai, kurikulum yang kurang relevan, kesejahteraan guru yang rendah, literasi digital yang terbatas, serta masalah pendanaan dan kesetaraan antar daerah. Tantangan ini menyebabkan. Selanjutnya ada peran mahasiswa sebagai calon pendidik dan agen perubahan.
Mahasiswa sebagai calon pendidik dan agen perubahan berperan sebagai inisiator, inovator, intelektual, kontrol sosial, dan teladan, menggunakan kemampuan berpikir kritis dan idealisme untuk mengidentifikasi masalah, menawarkan solusi inovatif melalui riset dan kegiatan sosial, mengedukasi masyarakat melalui media, serta mengawal kebijakan publik demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan, dengan memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.